Wahai kaum muslimin, renungkanlah sebuah kisah. Kisah seorang sahabat yang Allah pilih, bukan karena kemewahan hartanya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kejujuran yang hidup di dalam hatinya. Di kota Madinah yang diberkahi, hidup seorang pemuda bernama Ka'ab bin Malik, seorang Ansor, seorang penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang yang hatinya bersih seperti cahaya subuh. Saudara-saudaraku, Ka'ab bukan panglima, bukan orang kaya, bukan tokoh besar, tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: lisan yang jujur dan hati yang tulus. Ia menyusun syair untuk membela Islam, dan setiap bait yang keluar dari lisannya membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, karena syair itu lahir dari iman yang bersih. Ketahuilah bahwa pada masa menuju Perang Tabuk, Ka'ab berada dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. Ia berkata dalam riwayat Sahih, "Aku belum pernah merasa selapang itu, aku belum pernah sekuat itu, dan tidak ada alasan bagiku untuk tertinggal." Namun jamaah sekalian, disinilah letak ujian yang paling halus. Allah menguji seseorang bukan ketika ia lemah, tetapi ketika ia merasa kuat. Saudara-saudaraku, Ka'ab adalah manusia seperti kita. Imannya naik, imannya turun. Kadang semangat, kadang lalai. Ia bekerja, ia menulis syair, ia menjalani hari-harinya dengan sederhana di rumah kecilnya di Madinah dengan penuh rasa syukur. Namun, ada satu kelengahan kecil yang kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa terkadang dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa besar, tetapi kelengahan kecil yang kita anggap sepele. Dari kelengahan kecil itulah Allah menyiapkan ujian yang membuat Ka'ab ditinggalkan oleh seluruh Madinah selama 50 hari, hingga bumi terasa sempit baginya, padahal bumi itu luas. Dan hari itu, hari ketika Ka'ab menunda kebaikan, adalah awal dari ujian besar itu. Maka, renungkanlah wahai hamba-hamba Allah, bahwa kisah ini bukan sekedar sejarah dalam buku-buku lama. Ini adalah cermin untuk hati kita. Ka'ab bin Malik, lelaki jujur, lelaki yang Rasulullah cintai, dipilih Allah untuk diajarkan arti taubat, arti kejujuran, dan arti cahaya yang lahir dari kegelapan. Inilah awal perjalanan yang akan mengguncang iman Ka'ab dan membersihkan jiwanya dengan cara yang hanya Allah yang Maha Lembut mampu melakukannya. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ada masa-masa dalam sejarah kita ketika Allah menguji kaum beriman dengan ujian yang berat, ujian yang mengguncang hati, ujian yang memisahkan yang jujur dari yang dusta. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap menuju Perang Tabuk. Perjalanan yang jauh, terik yang membakar, dan musuh besar yang menanti di ujung padang pasir. Inilah perang yang menjadi barometer keimanan. Saudara-saudaraku, Perang Tabuk bukan sekadar perjalanan biasa. Tidak ada musim panen, tidak ada kenyamanan, tidak ada dingin malam yang menenangkan. Yang ada hanyalah panas yang menyengat, angin gurun yang keras, dan langkah-langkah panjang yang menguji kesabaran para pejuang. Kaum muslimin menyebutnya Ghazwatul Usrah, perang kesulitan. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa dalam Perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup-nutupi tujuan. Beliau menjelaskan bahwa perjalanan ini berat, sangat berat, dan membutuhkan kesiapan yang sungguh-sungguh. Semua orang, yang kuat maupun lemah, yang kaya maupun miskin, diminta untuk berkontribusi. Ada yang membawa makanan,
Ada yang membawa air, ada yang memberikan harta, dan ada yang meminjamkan kendaraan. Setiap amal, betapapun kecil, dicatat oleh Allah. Dan di antara orang-orang itu, Ka'ab bin Malik adalah orang yang mampu. Ia muda, kuat, sehat, dan memiliki 2 tunggangan yang siap untuk perjalanannya. Dalam riwayat sahih, Ka'ab berkata, "Aku belum pernah memiliki 2 tunggangan seperti itu dalam hidupku." Namun, walaupun ia mampu, ia tertinggal. Saudaraku, inilah akar dari ujian Ka'ab. Penundaan yang tampak kecil, tetapi mematikan. Ia berkata, "Aku berkata, besok aku akan menyusul." Namun besok menjadi lusa, dan lusa menjadi hari berikutnya. Dan pasukan pun berangkat, sedangkan Ka'ab masih berada di Madinah, menatap debu perjalanan yang menjauh hingga menghilang di balik gurun. Kelalaian yang kecil akan berubah menjadi badai. Wahai kaum muslimin, jangan remehkan penundaan dalam kebaikan. Karena kadang Allah menuliskan ujian besar dari kelengahan yang kecil. Pasukan telah pergi, Rasulullah telah berangkat, dan Ka'ab tertinggal. Bukan karena sakit, bukan karena lemah, tetapi karena menunda taat. Dan dengan tertinggalnya Ka'ab, dimulailah perjalanan yang akan menggetarkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan menurunkan ayat dari langit. Wahai kaum muslimin, ketika pasukan Rasulullah SAW telah jauh meninggalkan Madinah, barulah Ka'ab menyadari kebodohannya. Ia berdiri sendirian, menatap hamparan gurun, menyaksikan debu perjalanan yang perlahan menghilang di cakrawala. Saat itu, hati Ka'ab tenggelam dalam penyesalan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Saudara-saudaraku, Ka'ab berkata dalam riwayat sahih, "Aku keluar, dan aku menyiapkan diri untuk menyusul mereka. Namun, aku kembali lagi, tanpa melakukan apapun." Setiap hari ia bertekad, dan setiap hari pula syaitan berbisik untuk menunda, dan terus menunda. Inilah penyakit yang membinasakan seorang mukmin, penundaan yang manis, namun mematikan. Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa Allah memberi penglihatan kepada Ka'ab untuk memahami kebodohannya. Ia berkata, "Aku melihat orang-orang tua, orang-orang lemah, bahkan orang-orang yang hampir tidak punya apapun, mereka tetap berangkat." Dan di saat itulah, Ka'ab merasa dirinya lebih buruk dari mereka. Saudara-saudaraku, Ka'ab bin Malik tidak memiliki alasan. Ia bukan sakit, bukan miskin, bukan lemah. Ia sehat, ia kuat, ia punya tunggangan. Namun hatinya dilalaikan oleh kenyamanan. Dan kelalaian itu adalah dosa yang menyakitkan jiwa. Hari demi hari berlalu, dan Ka'ab hidup dengan hati yang gelisah. Ia menunggu kabar, namun setiap hari terasa sama, sunyi, panas, dan penuh penyesalan. Ia keluar ke jalan-jalan Madinah, melihat aktivitas kaum munafik yang juga tidak ikut perang, dan ia tahu, ia tidak ingin termasuk golongan itu. Wahai kaum muslimin, penyesalan Ka'ab semakin dalam. Setiap hari ia bertanya pada dirinya, "Kenapa aku tidak ikut?" Dan inilah rahmat Allah. Allah membuka pintu penyesalan untuk membersihkan hati seorang mukmin. Namun, membersihkan hati itu terkadang harus melalui rasa sakit yang sangat panjang. Dan saudara-saudaraku, hari ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk akan menjadi hari yang mengguncang seluruh hidup Ka'ab. Hari ketika jujur lebih berat daripada berbohong,
hari ketika Allah akan membedakan antara orang munafik dan orang yang jujur dalam taubatnya. Dan babak itu akan segera kita masuki. Wahai kaum muslimin, ketika pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, hati Ka'ab bin Malik dipenuhi rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, saat Nabi tiba, semua orang yang tertinggal akan dipanggil untuk memberikan alasan. Dan ia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa ia berikan. Saudara-saudaraku, ketika Rasulullah tiba, lebih dari 80 orang munafik datang menghadap beliau, dan mereka mengajukan alasan palsu dengan kata-kata yang manis dan sumpah yang dibuat-buat. Dan Nabi menerima alasan mereka secara zahir karena Allah yang akan menghisap mereka. Namun Ka'ab bukan munafik. Ia tidak ingin berdusta kepada Allah dan tidak ingin berdusta kepada Rasul-Nya. Ka'ab berkata dalam riwayat sahih, "Ketika aku mendengar Rasulullah telah tiba, aku pun pergi menghadap beliau. Ia berjalan dengan langkah berat, dadanya penuh penyesalan, namun tekad jujurnya sangat kuat. Setiap langkah Ka'ab terasa seperti menapaki takdir." Wahai kaum muslimin, saat Ka'ab masuk ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang hadir menatapnya dengan cemas. Nabi tersenyum kepadanya, namun senyum itu dipenuhi suasana ujian dan kasih sayang sekaligus. "Apakah yang membuatmu tertinggal, wahai Ka'ab? Bukankah engkau telah bersiap?" Dan inilah, saudara-saudaraku, momen yang menjadi puncak kisah ini. Ka'ab berkata, "Demi Allah, aku tidak memiliki alasan. Demi Allah, aku tidak pernah lebih mampu daripada saat itu." Inilah kejujuran yang lebih berat dari berbohong. Inilah kata-kata yang menyelamatkan hati, namun mengguncang kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan tanpa memotong, tanpa marah, tanpa meninggikan suara. Beliau bersabda, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Bangkitlah wahai Ka'ab, dan tunggulah keputusan dari Allah." Dengan satu kalimat, hidup Ka'ab berubah total. Ia tidak dimarahi, namun ia dipisahkan dari seluruh muslimin hingga Allah memberi keputusan. Inilah awal dari 50 hari pengasingan yang akan mengguncang iman Ka'ab, mengosongkan jiwanya, dan membersihkannya dengan cara yang sangat lembut namun menyakitkan. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa kejujuran Ka'ab hari itu telah mengangkat derajatnya hingga namanya diabadikan di langit dan dalam Al-Quran. Wahai kaum muslimin, begitu Ka'ab selesai berbicara jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah sebuah keputusan yang membuat seluruh Madinah bergetar. Rasulullah memerintahkan, jangan ada seorang pun yang berbicara kepada Ka'ab, Murarah, dan Hilal, hingga Allah memberi keputusan. Dan seketika, seluruh kota berubah. Saudara-saudaraku, Ka'ab keluar dari masjid, namun tidak ada seorang pun yang melihat kepadanya. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengangguk. Bahkan sahabat terdekatnya yang biasanya menyambutnya berjalan menjauh seakan tidak melihatnya. Inilah hukuman yang paling berat bagi hati seorang mukmin, sunyi dari saudaranya sendiri. Ka'ab berkata dalam riwayat sahih, ketika aku memberi salam kepada seseorang, dia tidak menjawab salamku.
Ia mengucapkan salam, namun salam itu mati di udara, tanpa balasan, tanpa senyum, tanpa perhatian. Subhanallah, bagai ditinggalkan oleh seluruh dunia. Wahai kaum muslimin, Ka'ab tetap pergi ke masjid, tetap sholat bersama Nabi, tetap berada di saf kaum beriman. Namun, tidak ada satupun yang menatap kepadanya. Ia melihat ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ia melihat ke mata beliau, Nabi tidak memandangnya. Tidak memandang, bukan karena benci, tetapi sebagai ujian dari Allah. Saudara-saudaraku, hari-harinya menjadi sangat panjang. Setiap pagi, Ka'ab keluar rumah, namun Madinah terasa asing baginya. Ia berjalan melewati pasar, melewati anak-anak, melewati orang tua, namun tidak ada satupun yang berbicara kepadanya. Setiap langkah adalah ujian kesabaran. Pada satu hari, Ka'ab memberanikan diri mendekati Ali bin Abi Thalib. Ia ingin merasakan sedikit belas kasih dari orang yang sangat ia cintai. Namun Ali berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentangmu, wahai Ka'ab. Yang aku tahu hanyalah bahwa Rasulullah memerintahkan untuk tidak berbicara denganmu." Dan kata-kata itu menusuk hati Ka'ab lebih dari pedang. Wahai kaum muslimin, Allah tidak menghukum Ka'ab, tetapi membersihkan Ka'ab. Kesendirian itu, kesunyian itu semua bukan siksa, melainkan obat yang menyingkirkan kerak dosa dari dalam hatinya. Ka'ab belajar bahwa ketika seluruh manusia menjauh darimu, Allah sedang memanggilmu lebih dekat kepadanya. Dan saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari ke-40 datanglah perintah kedua yang jauh lebih berat. Ka'ab diperintahkan untuk tidak menyentuh istrinya selama sisa pengasingan. Dan kini, Ka'ab semakin sendiri, semakin sepi, semakin dekat dengan Allah. Wahai kaum muslimin, di tengah kesunyian yang panjang, di saat Ka'ab merasa seluruh dunia meninggalkannya, datanglah sebuah ketukan yang akan mengguncang hatinya. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawakan sebuah surat. Dan utusan itu berkata, "Surat ini dari Raja Ghassan." Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Raja Ghassan adalah raja besar dari wilayah Syam, kaya, berkuasa, dan tamak terhadap orang-orang bertakat Islam. Surat itu berbunyi, "Kami mendengar bahwa nabimu telah menjauhi dirimu. Datanglah kepada kami, engkau akan kami muliakan, engkau tidak akan diperlakukan seperti ini." Ini bukan sekadar undangan, ini adalah perang psikologis, ini adalah rayuan pengkhianatan, ini adalah jebakan dari musuh Allah. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk dosa besar. Kadang, godaan datang dalam bentuk peluang, kehormatan, atau pintu keluar yang tampak mudah. Begitulah cara musuh merusak iman seorang mukmin. Ka'ab yang sedang sunyi, yang sedang sakit hati, yang sedang dijauhkan oleh seluruh Madinah, sangat mungkin tergoda oleh rayuan itu. Ka'ab membaca surat itu, dan hatinya bergetar. Ia berkata dalam riwayat Sahih, "Ketika aku membacanya, aku tahu itu adalah ujian dari Allah." Surat itu mengajak Ka'ab untuk meninggalkan Islam, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Madinah demi kemuliaan dunia. Dan inilah ujian yang lebih berat daripada kesunyian 40 hari. Saudara-saudaraku,
Lihatlah kemuliaan hati seorang mukmin sejati. Tanpa ragu, tanpa menunda, tanpa mempertimbangkan dunia, Ka'ab langsung berkata, "Aku segera melempar surat itu ke dalam api." Ia membakarnya, seakan membakar seluruh rayuan dunia yang hendak merusak imannya. Ka'ab memilih kesepian daripada kemuliaan palsu. Ia memilih air mata daripada penghormatan dunia. Ia memilih Allah daripada seluruh kerajaan manusia. Setelah membakar surat itu, Ka'ab merasakan kekuatan baru di dalam dadanya. Kesunyian 40 hari tidak lagi menguranginya, tetapi menguatkannya. Ia sadar bahwa ia lebih memilih dimusuhi manusia daripada dimurkai Allah. Ini, saudara-saudaraku, adalah puncak iman. Wahai kaum muslimin, dari kejauhan, Ka'ab melihat pasukan pulang, melihat orang-orang beraktivitas, namun ia tetap asing di tengah mereka. Namun, setelah membakar surat itu, ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa dekat dengan Allah. Ia merasa iman mengalir kembali. Dan kini, yang tersisa hanyalah menunggu keputusan dari langit. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya untuk selamanya. Wahai kaum muslimin, telah berlalu 50 hari, Ka'ab tidak disapa, tidak ditemani, tidak dipandang, tidak dibalas salamnya oleh satupun manusia. Ia berkata dalam riwayat Sahih, "Bumi terasa sempit bagiku, padahal bumi itu luas, dan jiwaku terasa sempit hingga tidak ada tempat untukku." Inilah puncak keputusasaan seorang mukmin yang Allah bersihkan untuk ditinggikan. Pada hari itu, Ka'ab merasa dadanya begitu sesak hingga ia naik ke atap rumahnya. Ia menatap langit, menatap horizon, mencari tanda apapun yang bisa menenangkan hatinya. Ia melihat burung, melihat awan, melihat matahari tenggelam, dan hatinya bergetar karena semuanya terasa jauh darinya. Ia merasa Allah sedang mengujinya dengan ujian yang hanya bisa ditanggung oleh hati yang jujur. Wahai kaum muslimin, di saat Ka'ab sedang menatap langit dengan hati yang sempit, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara keras berteriak dari arah Bukit Salah. Suara itu berkata, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Dan Ka'ab pun tersentak. Ini bukan suara biasa. Ini bukan panggilan manusia. Ini adalah tanda dari Allah. Saat Ka'ab mendengar seruan itu, ia langsung sujud, menangis, tanpa memikirkan apapun. Sesaat kemudian, seorang lelaki datang berlari, bernapas terengah, membawa kabar dari Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Ka'ab, bergembiralah, Allah telah menerima taubatmu." Kalimat itu adalah kalimat yang hanya didengar oleh hamba-hamba yang jujur. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Ka'ab menangis hingga bajunya basah. Penyesalan, kesunyian, ketakutan, dan iman bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa tidak ada yang menolongnya selama 50 hari itu kecuali Allah. Dan Allah lah yang kini mengangkatnya kembali. Wahai kaum muslimin, inilah puncak dari seluruh kisah. Allah menurunkan firman-Nya, hingga bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit. Lalu Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam kejujuran. Ayat ini turun menyebut Ka'ab,
Murarah, dan Hilal dengan nama yang tidak disebut, tetapi dengan kemuliaan yang abadi. Ka'ab segera berlari ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berlari dengan langkah yang tidak pernah secepat hari itu. Hatinya terbakar oleh rasa syukur yang dalam, oleh cinta yang besar kepada Allah, dan oleh kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah lari menuju ampunan, bukan menuju dunia. Ketika Ka'ab masuk ke masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dengan senyum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beliau bersabda, "Bergembiralah wahai Ka'ab, ini adalah hari terbaik yang engkau lalui sejak engkau dilahirkan." Dan Ka'ab menangis dalam pelukan rahmat. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa kejujuran Ka'ab mengangkat namanya di langit dan di bumi. Allah menyebut taubatnya di dalam Al-Quran hingga hari kiamat, sebagai pelajaran bahwa kejujuran lebih berat dari kebohongan, tetapi lebih indah di sisi Allah. Dan inilah puncak dari kisah Ka'ab, ketika hatinya yang hancur disatukan kembali oleh tangan Allah yang maha lembut. Wahai kaum muslimin, pada hari ketika Allah menerima taubat Ka'ab, itulah hari di mana jiwanya lahir untuk kedua kalinya. Ia bangkit dengan hati yang lebih jernih, lebih lembut, lebih dekat kepada Allah daripada hari-hari sebelumnya. Ia berkata, "Tidak ada nikmat yang lebih besar kepadaku setelah nikmat Islam, melebihi nikmat bahwa Allah menerima taubatku." Ketika Ka'ab duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah Nabi bersinar dengan kebahagiaan. Beliau berkata, "Bergembiralah, hari ini adalah hari terbaik yang engkau alami sejak engkau dilahirkan." Senyum Nabi itu lebih mahal daripada seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab mengucapkan sebuah tekad yang mengguncang sejarah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai bentuk taubatku, aku tidak akan pernah berbicara dusta selama-lamanya." Dan Ka'ab berkata, "Sejak hari itu, aku tidak pernah diketahui berdusta hingga aku meninggal dunia." Dalam kejujuran itu, Ka'ab ingin bersih sepenuhnya. Ia ingin menghapus seluruh kelalaian masa lalu. Ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sebagai tanda syukur, aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku." Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah sebagian dari hartamu, karena itu lebih baik bagimu." Ka'ab pun menyedekahkan sebagian besar hartanya dan hidup dengan hati yang bersih. Setelah itu, Ka'ab hidup sebagai salah satu sahabat yang paling dicintai. Ia menjadi teladan dalam kejujuran, keteguhan, dan tawadu. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada kelalaian, tidak ada penundaan yang berani singgah di hati Ka'ab bin Malik. Wahai kaum muslimin, kisah Ka'ab bukanlah kisah biasa. Bukan kisah orang yang gagal, tetapi kisah orang yang dibentuk oleh Allah dengan cara yang paling lembut. Ia jatuh agar bisa bangkit. Ia ditinggalkan manusia agar kembali kepada Allah. Ia diuji sunyi agar dapat merasakan manisnya iman. Dan hingga hari ini, namanya dibacakan di seluruh dunia karena ayat yang turun untuknya. Wahai hamba-hamba Allah, dari kisah ini, ada pelajaran yang harus kita bawa sepanjang hidup kita. 1.
Kejujuran lebih berat daripada kebohongan, namun lebih indah di sisi Allah. Ka'ab bisa saja berdusta seperti 80 orang munafik, namun kejujuran yang berat menyelamatkannya dan diabadikan dalam Al-Quran. 2. Penundaan kebaikan adalah pintu menuju kehancuran hati. Ka'ab tidak tertinggal karena lemah, tapi karena menunda. Dan itulah yang kita lakukan setiap hari. 3. Ketika seluruh manusia menjauh, Allah mendekat. Kesunyian Ka'ab bukan hukuman, tetapi pembersihan. 4. Ujian yang terasa sempit adalah tanda bahwa Allah ingin meninggikanmu. Bumi terasa sempit, padahal luas. Ini adalah fase sebelum pertolongan Allah tiba. 5. Taubat yang jujur akan diangkat oleh Allah meski memakan waktu panjang. Dan Ka'ab adalah contohnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang jujur, yang kembali kepadanya, yang teguh dalam taubat, dan yang namanya dicintai di langit dan bumi. Amin, ya Rabbal Alamin.